911, what's your emergency, please? Ya, kasih bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah macet bro. Sekarang hari Jumat pagi bro, jam 8:30. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya bro, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, dan pastinya dimanapun kalian, yang pastinya semoga diberikan kesehatan ya bro. Oke, udah lama banget gue nggak keluar rumah karena ya seperti kita tahu keadaan lagi nggak kondusif ya kan bro. Dan kali ini ya gue karena urgent banget, jadi gue harus keluar rumah gitu bro, dan pakai si Jarvis, si motor gue. Tadi ya mau kalau nggak penting-penting banget gue males buat keluar, karena ya itu tadi bro, gue pun aja lagi kayak mengurang-ngurangi gitu loh bro konten gue, karena ya jujur sekarang lagi apa ya, lagi sensitif-sensitifnya banget gitu kan. Ya ada kali bro, gue 2 mingguan lebih itu nggak riding gitu kan, karena ya seperti kita tahu keadaan lagi sensitif banget, lagi nggak kondusif banget gitu kan. Ya karena adanya beberapa lah bro hal yang mungkin harus kita perbaiki juga bro. Nah mungkin ini yang bakal gue bahas gitu kan bro. Sorry sebelumnya kalau misalkan di video gue yang sebelumnya, kalau kalian belum nonton, cek dulu videonya. Ini dimana gue ngebahas tentang ya tragedi yang ada di ring 1 ya bro. Dan sekarang gue pengen ngebahas lebih kepada kayak selepas itu ternyata walaupun si pihak terkait juga udah melakukan mediasi, terus juga mungkin masalahnya udah selesai antara si oknum tersebut dengan pihak pas pampres, tapi ternyata efeknya itu masih kemana-mana bro. Gue nggak bilang dari hal itu gue nggak mau mengkambing hitamkan satu kejadian ke situasi yang sekarang gitu, enggak bro. Oke, gue lanjut ya. Jadi tragedi yang baru aja kejadian yang di ring 1 itu nggak ngebuat kita belajar, dan pada akhirnya keadaan seperti ini datang juga bro. Gue pernah ngebahas ini jauh-jauh hari bro, dan bener kan sekarang kejadian. Lo bisa cek video gue yang sebelum-sebelumnya, gue banyak berpendapat gitu bro. Kekhawatiran gue selama ini kejadian sekarang bro, yang dimana sekarang kita malah makin sulit untuk mengekspresikan diri kita hanya sekedar riding gitu bro. Karena dalam beberapa waktu kebelakang ini, istilah Sunmori itu dijadiin ajang untuk Sunmo Race, Night Race. Jadi udah nggak ada tuh bro kayak istilah silaturahmi, kopdar, nggak ada bro. Sekarang yang ada hanyalah orang yang show off di jalanan, yang nggak tahu esensinya dari riding itu apa. Yang dia tahu hanya esensi dari sekedar ngebut-ngebutan. Di video yang sebelumnya gue emang ngebahas atau bilang bahwa gue nggak akan lagi berkomentar tentang dunia permotoran saat ini. Ya, gue akuin gue ngomong begitu. Tapi gue kayak apa ya, gondok banget gitu, nggak tahan gue ngelihat di sosial media gitu kan bro, orang-orang yang masih aja berulah gitu kan bro, di saat kondisi lagi sesensitif dan sekacau ini. Dan orang-orang itu dan oknum-oknum itu tuh nggak mikir gitu loh bro. Oke ya bro, gue langsung bahas ke intinya keresahan gue dan kegondokan gue terkait dengan situasi seperti ini yang lagi kacau kayak gini. Dan sekaligus gue pengen sekali lagi untuk ngajak teman-teman semuanya untuk kita merubah citra jelek yang udah melekat di masyarakat dan aparat tentang anak motor gitu bro. Jadi gini, yang pertama adalah gue sangat tidak respect. Ini keresahan gue yang pertama ya bro. Keresahan gue yang pertama banget adalah ketika gue ngelihat akun-akun otomotif lah gitu, official account yang bergerak di konten otomotif khususnya motor gitu kan bro. Gue nggak bisa sebut namanya apa aja gitu kan bro. Banyak banget bro yang menurut gue kayak even kayak menyebar berita tentang headline dari suatu berita yang tentang kayak Sunmori dan Night Ride itu pengen dihilangkan gitu kan bro. Mereka nge-share hanya headline-nya doang tanpa nge-share isinya gitu kan bro.
Padahal kalau kita baca gitu kan, isinya tuh bukan itu, nggak sesuai headline atau judul dari berita itu gitu kan. Headline-nya cuma ngacu kayak ngebahas tentang tragedi atau kejadian yang ada di ring 1 waktu itu. Dan netizen-netizen ini yang mungkin hanya menyerap secara instan berita itu atau postingan itu, ya udah langsung kepancing lah tuh. Langsung bilang lah apalah inilah itulah, padahal mereka nggak baca isinya gitu. Jadi gue pengen banget bro ngajak lo semua, kalau ada berita apapun di sosial media gitu kan, tentang apapun postingan dari akun-akun apapun itu bro, kita harus baca bener, teliti isinya apa, kontennya apa, maknanya apa gitu kan bro. Jadi jangan sampai kita tuh gampang banget untuk diadu domba, untuk dibikin apa ya, diprovokasi gitu kan bro. Karena gini ya, gue nggak bilang semua akun official dari otomotif di Indonesia itu kayak gitu semua, enggak. Ada beberapa yang gue respect banget, dia benar-benar ngajak kita untuk ya mengedukasi semua anak motor ya, untuk membaca isinya, jangan gampang terprovokasi. Tapi di samping itu ada beberapa account yang menurut gue pribadi ya bro, yang menurut gue pribadi nge-share berita yang masih rancu untuk mendapatkan feedback dari kalian gitu. Karena dengan ada feedback dari kalian, accountnya mereka makin maju, accountnya mereka trafficnya makin dapet gitu kan. Itu dia punya keuntungan tersendiri gitu kan bro. Misalkan kayak dia nge-post gitu kan berita yang lagi heboh, tapi dia nggak nyuruh kita untuk baca isinya, dan kita masyarakat atau anak motor telan mentah-mentah tanpa kita tahu isinya apa, kita kan komen tuh bro, wah sekarang udah nggak bisa NR nih, wah udah nggak bisa San Mori nih, wah padahal San Mori itu kan hak kita semua, wah banyak lah bro, beribu-ribu komen misalkan kayak gitu. Mereka account-account itu yang tidak bertanggung jawab dan mengedukasi kita semua, mereka dapat feedback dari kalian, mereka dapat traffic dari kalian, yang dimana itu bakal meningkatkan, yang dimana itu bakalan jadi keuntungan buat mereka gitu. Oke lah, kalau misalkan lo para admin emang mau ngebully gua, mau ngatain gua apa pun terserah gitu, kalau ada yang lihat video gua gitu kan. Tapi gua ngajak ke teman-teman semua, di sosial media kita harus hati-hati bro. Sekarang kita udah dipantau gitu kan. Ya seperti kita tahu, sekarang apapun aktivitas kita di sosial media itu kita dipantau gitu kan bro. Kita juga harus teliti, harus benar-benar kaji lagi. Jangan sampai ada berita apa kita telan mentah-mentah. Budayakan membaca sih bro, itu penting banget di saat kayak gini, karena banyak banget yang ngambil keuntungan dari sini bro. Even kayak headline aja, yang headline seperti itu aja itu bisa rame viral di mana-mana, padahal isinya tuh menurut gua berita yang udah up dari kemarin gitu loh bro, udah basi menurut gua gitu kan. Itu pihak kepolisian, aparat-aparat, masyarakat bisa ngelihat postingan itu. Ketika masyarakat ngelihat postingan itu dan ketemu sama anak San Mori, anak-anak night ride, begitu masyarakat ngelihat nih, wah ada anak night ride nih, wah ada anak San Mori nih, mereka bisa aja kan bro ngelaporin kita atau ngadu ke aparat setempat bahwa yang dia tahu ada San Mori udah nggak boleh. Nah, oke, yang kedua gini ya bro, gue masih banyak banget nemu ya kan video-video atau orang-orang di jalan yang masih dalam tanda kutip nakal ya bro, badung. Lagi situasi kayak gini ya kan, kita perbaikin sama-sama, kita hargain, kita respect sama orang-orang yang benar-benar kayak pengen memperbaiki situasi saat ini gitu. Tapi ada aja oknum yang masih aja pengen mencoreng nama baik anak motor gitu. Jadi kalau lo main motor gitu kan, lo nggak bisa semena-mena egois, ah gua ini yang celaka, ah gua ini yang jelek. Enggak bro. Contohnya ada satu berulah di ring 1 aja kita kena kok. Gua nggak mengambing hitamkan tentang kejadian ring 1 aja ya, banyak bro gitu kan. Tapi itu contoh doang gitu. Paling tidak nih ya, gue paling gondok buat apa ya, kayak apa ya, lo pengen main lah gitu, pengen balap liar gitu, terus lu update di sosial media lu, itu gue ilfeel parah anjir. Maksud gue gini loh, gue tahu lu banyak duit gitu, gue tahu biaya nyeting motor lu tuh nggak murah, gue tahu, tapi kok mainnya liaran gitu loh. Gue nggak ngerti lah bro, dunia balap liar tuh kayak gimana skemanya. Tapi yang jelas ini keresahan gue, opini gue pribadi gitu kan.
Maksud gue kalau emang lo mau balap liar, kayak mau balap kuda, balap karung kayak gitu. Maksud gue kenapa sih nggak usah, apa ya, nggak usah lo share gitu bro di sosial media lo gitu, buat apa? Udah, kalau emang lo mau balap liar gitu kan, kasarannya kayak gitu, gue nggak menghalalkan ya bro. Tapi kalau emang lo mau balap liar, udah nggak usah lo update story gitu. Karena setiap orang bisa ngeliat bro, bukan hanya anak motor doang bisa ngeliat. Kalau misalnya viral, seluruh masyarakat bisa lihat. Makin jelek lagi, makin sulit lagi ya kan. Terus yang berikutnya ya bro, terkait dengan knalpot racing, persetan dengan aturan apapun itu. Gue mau bahas tentang aturan ya, karena gini, aturannya pun menurut gue juga masih abu-abu. Dan banyak beberapa pihak yang mungkin tidak sesuai dengan apa ya, aturan. Terus cara menertibkannya juga tidak sesuai aturan gitu kan. Jadi ini masih simpang siur dan tumpang tindih gitu kan. Jadi gue nggak akan ngebahas aturan di sini, tapi gue ngebahas lebih ke attitude di jalan gitu kan. Kita pakai knalpot racing, contoh kayak gue nih masih pakai knalpot racing gitu kan bro. Ya kan, gue masih knalpot racing nih ya kan. Terus kita nuntut, kenapa nih pabrik knalpot gak ditutup, tapi kita yang pakai ditilang-tilangin. Aduh, menurut gue itu orang-orang yang kurang teredukasi bro, menurut gue. Ya udah jelas-jelas ini racing use only gitu kan. Ya emang peruntukannya memang buat balap, bukan buat di jalan raya gitu kan. Tapi ada tapinya kan bro. Yang gue tahu aturan itu udah jelas gitu kan, maksimal berapa dB dan segala macam. Gue nggak akan bahas ke sananya sih, tapi ya lo pasti udah tahu gitu kan. Sekarang gini, sebelum kita menuntut aparat ya kan, alangkah lebih baik ini bro, sebelum kita menuntut aparat untuk kenapa sih aturannya begini-begini, kenapa sih nggak boleh begini, kenapa kita nggak fokus untuk memperbaiki cara kita berkendara. Contoh misalnya kayak knalpot racing gini kan bro, suara pasti lebih berisik dong. Iya, maksud gue lo juga usah gebar-geber di jalan, nggak usah yang terlalu arogan di jalan. Karena makin lo arogan, suara motor lo bakal makin kenceng kan. Nah jadi solusinya adalah berkendara dengan cara yang wajar. Nggak usah terlalu show off di jalan. Kita perbaiki attitude kita di jalan. Lagi rame ngapain kita ngebut-ngebut, karena itu bakal ngeganggu gitu kan. Kalau misalkan kita punya kesantunan dalam berkendara, terus juga kita punya attitude di jalan gitu kan. Misalkan even kayak ada orang mau nyebrang, kita kasih jalan. Atau mungkin ada orang mau masuk ke gang, kita kasih jalan. Enak kan bro, gitu kan bro. Maksud gue sesimpel itu. Tapi kan banyakan orang yang main knalpot racing, San Mori, rombongan gitu, maunya cepet gitu kan, sampai nggak memperdulikan pengendara lain. Nah itu bro yang dilihat sama aparat dan masyarakat, yang akan yang membuat knalpot racing sekarang tuh makin diincer. Oke, ya kalau mengenai knalpot racing ya pendapat gua hanya itu aja sih bro. Sebelum kita menuntut aturan, sebelum kita menuntut pihak kepolisian, sebelum kita meminta sesuatu sama aparat, paling tidak kita memperbaiki attitude kita di jalan dulu. Kita contoh bro, kita kasih contoh dulu kepada mereka, kita buktiin dulu gitu kan. Kalau misalnya anak motor tuh nggak searogan yang ada di sosial media gitu, karena nggak semuanya kita kayak gitu kan. Jadi intinya kita tunjukin dulu bro. Yuk kita sosialisasikan yuk San Mori santun, night ride santun gitu kan bro. Jadi udahlah, di jalan kita nggak ada lagi yang namanya arogan night race, San Mores lah. Itu bro, kita blacklist yuk bareng-bareng. Kita ketemu misalkan nih bro di jalan yang San Mores, yang night race, tegur bro, tegur aja. Kita mungkin punya hak gitu kan bro, karena apa, kita sama-sama anak motor gitu kan. Tegur baik-baik dengan cara yang baik, jangan sampai ya lu negur main pukul, main tendang, janganlah gitu kan. Kita tegur baik-baik gitu, karena kalau misalkan lo negur dengan cara keras, lo bakal dapet keras juga gitu kan. Dan terakhir ya bro, terakhir banget gue bakalan bilang bahwa anggaplah situasi sekarang kita sedang diedukasi sama pihak-pihak terkait. Anggaplah kita sedang diedukasi sama aparat-aparat kepolisian. Anggaplah kita sedang dihukum bro, anggaplah kita sedang disanksi gitu kan. Anggaplah kita sedang disanksi, sedang dihukum, sedang diedukasi. Jadi kita ya udah, kita salah gitu misalkan bro, ya udah kita terima untuk dihukum dan diedukasi seperti ini. Tapi gue yakin kok, ya namanya masalah tuh kan semua pasti bakal berlalu gitu. Sabar-sabar dulu aja gitu bro. Gue pun aja mau keluar sekedar bikin konten aja gue bingung bro.
oh iya gue pakai knalpot racing ya kan, sedangkan masyarakat sekarang tahu knalpot racing tuh nggak boleh. Gue ngeri jadi kayak omongan di masyarakat yang dimana aduh sensitif banget bro, sumpah. Jadi gue lagi meminimalisir banget untuk keluar rumah. Walaupun gue berusaha bikin konten ya paling di dalam rumah gitu kan, nggak kemana-mana, atau mungkin yang deket-deket aja gitu kan. Mungkin udah panjang lebar bro gue ngomong, sorry to say ya bro. Kalau misalkan omongan gue ada yang menyudutkan atau mungkin menyinggung perasaan lu, yuk kita sama-sama buat ngajak lingkungan dan circle kita untuk kita San Mori santun ya kan, night ride santun gitu. Yuk kita sosialisasiin bareng-bareng yuk ya kan. Dan gue minta banget gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan riding diminimalisir dulu ya bro gitu kan. Gue gak ngelarang lu atau itu hak lu memang, tapi paling tidak kita respect dulu bro sama orang-orang yang mungkin pengen memperbaiki dengan cara dia libur dulu ridingnya, dia tahan dulu ridingnya. Jangan sampai kita ini yang udah nahan untuk riding gitu kan, padahal kita tuh pengen banget riding, lo malah riding terus barbar, terus ada lagi masalah baru gitu kan. Kalau emang lo mau riding, yuk kita tunjukin bahwa anak motor tuh bisa kok, tunjukin bahwa kita tuh nggak seperti apa yang belakangan ini mereka kira gitu kan. Mungkin itu aja sih bro yang pengen gue sampaikan sama lo semua gitu kan. Sekali lagi gue minta maaf, gue bukan sok suci di sini. Gue juga pun belajar dan berusaha mengedukasi diri gue sendiri gitu kan, dengan adanya kejadian demi kejadian gitu kan. Jadi jangan sampai lo ngira gue atau mungkin lo fokus gue tuh so bener atau apa, enggak bro. Karena gue merasa punya media untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat gue, dan menurut gue itu positif. Kenapa gue nggak share ke lo gitu kan. Oke, gue ada beberapa video pendapat tentang dunia permotoran sejak udah lama sih bro, dari tahun kemarin. Lo bisa cek-cek aja video gue yang sebelumnya. Terus jangan lupa follow Instagram gue di @dimas.syardan. Terakhir bro, buat kalian yang udah nonton sampai habis sampai detik ini, gue thank you banget buat kalian semua. Dan pasti kalau misalkan ada yang ngebully gue di sosial media, pasti mereka nggak nonton gue sampai habis, itu aja. Jadi thank you yang udah mampir ke channel gue. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.